Check sound, 1, 2, 3. Check sound again, 1, 2, 3. Kembali lagi di podcast kesayangan kalian dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang benderang ini, di mana dengerin malam season 3. Here fucking go. Still chatting to my bros on the tech. Fuck that man, I don't give a F. What you wanna get? Smoke cigarette? English girl named Fiona. African girl Adiola. Body yoddy shaped like cola. Back up, here come closer. Vida loca. Bullet. High as a cat, never sober. Shit Python, hit him with a cobra. Free up my bro Casanova. Oke guys, kembali lagi di the one freaking only, doing the best of the best, fucking the best. Gila, gue udah lama banget gak bikin. Terakhir gue bikin tentang organisasi ya, lagi gitu ya. Karena kemarin itu adalah bentuk keluh kesah gue. Karena apa namanya ya, ya selama ini setelah ngikuti ternyata gue bisa menjamin bahwa is a better place, is a very good, is a very comfortable ya magang gitu loh. Maksudnya oke lah, mungkin ada stigma buruk, atau mungkin bahasanya itu kayak misalkan ya lu kalau ikut organisasi lu nggak bisa berkembang lah, inilah itulah dan lain. Dan gue berpikir kata siapa gitu loh, kata siapa gitu. Jika lu nya aja di tempat manapun, kalau lu nya mau belajar apapun juga bisa jadi gitu. But anyway, gue malah jadi terlalu serius banget nih. Baru awal-awal nih langsung gue ngebahas secara to the point banget. Tapi sorry banget nih teman-teman ya, gue akan ngebahas yang gimana bahasanya ya, simpel-simpel dulu aja lah. Karena gue pribadi tuh nggak mau ngebahas yang seperti kayak kemarin lah. Karena udah bosen lah. Tapi kali ini gue akan ngebahas yang cukup ya sedikit ngerosting kembali, tapi santai. Tapi serius. Nah, bingung kan lu? Sama, gue juga bingung tuh cara ngebawanya gimana tuh. Tapi untuk kesempatan kali ini kita sekali lagi akan ngebahas tentang Gen Z. Mungkin 45 menit ke depan kita akan ngebahas dari fenomena-fenomena Gen Z yang terlebih lagi bentar lagi mau closingan ya. Sekali lagi kita mau closingan karena sudah di bulan Desember, bulan yang banyak sekali party, banyak sekali kegiatan, banyak sekali namanya closingan dan lain-lain, bahkan dari tingkat organisasi, kerjaan, bahkan sampai tutup buku. Nah, itu juga banyak sekali gitu ya. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita akan ngebahas tentang Gen Z versus everybody. Here fucking go. Oke teman-teman, pertama-tama marilah kita bahas fenomena yang belakangan ini jadi bahan obrolan ya, yakni adalah self-diagnosis mental illness. Ya dah, karena gimana ya, coba deh, berapa banyak dari kalian yang suka scroll TikTok terus tiba-tiba nemu konten kayak gini, aku kayaknya bipolar deh, karena moodku tuh selalu naik turun. Hello. Mood naik turun itu manusiawi, bukan bipolar. Ini jadi masalah serius loh. Gen Z ini tuh sebenarnya gue akuin sekali lagi ya, maksud kayak gue kan, gue juga Gen Z, tapi gue nggak terlalu bahasanya apa ya, ya nggak sampai kebeginian lah. Maksudnya kayak oke lah, sekarang kebanyakan tuh Gen Z udah pada mengerti tentang soal mental health gitu. Tapi terkadang mereka juga kebablasan gitu, karena segala masalah, entah itu dari tugas kuliah, patah hati, patah cinta, ditolak kerjaan, ataupun itu bahkan sampai parahnya tuh kegagalan flash sale aja menjadi sebuah, bahasanya tuh menjadi trauma gitu loh. Trauma, atau mungkin kalau bahasa kasarnya ya lu kurang tidur aja. Tapi but anyway itu gimana ya bahasanya? Tapi sorry ya, tapi gini loh. Jika hal sesuatu itu terlalu overuse, bahkan sampai terlalu blow up, bahkan sampai bahasanya kayak mencari semua namanya statement ataupun yang lain, justru lu kelihatan bahwa lu tuh nggak punya teman gitu, atau mungkin lu tuh nggak bisa punya apa-apa gitu loh. Bahkan sekelas lu punya mental pun juga mental ciut gitu loh. Ya sebaiknya gimana? Ya sebaiknya ya udah be normal aja, just chill aja gitu. Karena yang namanya kehidupan tuh nggak akan pernah ada habis-habisnya gitu loh, nggak akan pernah ada namanya ujungnya. Tetapi dengan menjalani apa, syukur gitu ya, dengan syukur ya, kita tuh bisa menjalani semua ini dengan everything is fine tuh. Kalau bahasa film yang Three Idiots itu ngomongnya gini, all is well gitu. Jadi ya santai aja gitu loh.
Tapi oke lah, gue harus akuin gitu. Memang sekarang generasi Gen Z itu sudah berani ngomong tentang kesehatan mental daripada generasi-generasi sebelumnya yang masih sering menutup-nutupi gitu. Bahkan lebih parahnya lagi kayak nggak mau diajarin. Dan lebih parahnya lagi adalah ya udah lu sebodoh baik gitu, lu tinggal jalan gitu. Tapi terkadang yang lebih baik dari zaman dulu adalah lu tuh bisa belajar sendiri. Bahkan lu bisa mengeksplor itu sebaik mungkin. Tapi ya baik lagi gitu ya. Semuanya tuh pasti ada plus minusnya. Tapi yang menjadi kronisnya adalah Gen Z ini tuh terkadang masih terlalu terlalu mendiagnosa, terlalu mengklaim dirinya sendiri. Padahal dia tuh belum bisa menanyakan kepada langsung. Mungkin bahasa enaknya tuh kayak ke psikiater atau mungkin ke psikolog, ya kan? Karena orang-orang inilah yang paling penting dalam bisa mendiagnosa gitu. Tapi kalau misalkan lu masih berlandaskan kepada Twitter, YouTube, Instagram, bahkan sampai bahasa konyolnya adalah lu tuh mengerti apa kata temen, yang dimana temen lu ini mungkin secara basically-nya aja masih kurang dalam aspek situ, ya itu tolonglah gitu loh. Lebih baik apa ya lu bertanya langsung kepada orang yang udah punya ilmunya, orang yang sudah belajar, dan juga orang yang udah punya bahasanya itu ya udah punya landasan ilmunya lah, bahasanya tuh landasan ilmunya udah kuat banget lah, supaya pada saat lu nanya orang yang jawab itu bisa kayak oh ternyata cukup nih, terjawablah sudah, dan lu bisa menyesuaikan apa yang dibutuhkan buat lu kalau misalkan lu sudah bertanya kepada para ahli seperti itu loh. Tapi ya gimana ya. Padahal orang dulu itu kalau lagi melangkah ya ngelangkah aja gitu. Mungkin kayak jatuh ke jurang misal gitu ya, atau mungkin lu kinjak sesuatu, atau mungkin lu malah, mungkin orang dulu ya lu sekalian mencoba malah gagal lagi ataupun ya udah, karena kan emang sudah melatihan zaman dulu emang kayak begitu. Tapi kalau zaman sekarang pengen melangkah takut, pengen mencoba takut, ini takut, itu takut, ya apa gunanya lu hidup gitu loh. Kalau bahasa gue ya, kalau setiap gue lagi ngisi materi atau apa itu, gue ngomong gini, orang yang gak mencari namanya tantangan hidup, ya dia lebih baik ya mati aja. Ya lu gini aja deh, kalau misalnya lu mati, lu udah punya tantangan apa-apa. Tapi kalau misalnya lu masih hidup, ya lu berikan tantangan itu, guna supaya orang-orang yang mungkin setelah lu atau mungkin bisa belajar bahwa oh ternyata dulu ada orang nih yang melangkah sudah begitu jauh. Nah, gue coba deh, bisa jadi di saat gue, misalnya itu terjadi di orang lain gitu ya, misal gitu ya, bisa jadi gue ini bisa lebih sukses daripada dia. Bisa jadi kayak gitu loh, bisa jadi. Oleh karena itu lebih santai aja, relax aja, seperti itu. Tetapi sekali lagi ya teman-temanku yang dimanapun kapanpun itu, tapi jujur aja nih, yang namanya psikolog itu sangat penting. Jika sampai lu tuh benar-benar membutuhkan orang yang ibarat kata mau mendengarkan ceritanya lu, mau tahu mendiagnosa dari kesehatan mental lu ataupun yang lainnya, lebih ke psikolog gitu. Andai kata lu nggak mampu, ya udah cari orang-orang yang mungkin sekitarnya mau dengar gitu. Jangan sampai lu tuh merasa sendiri dan ujung-ujungnya ya udah lu melampiaskannya, entah itu kayak mohon maaf ya kan pernah kejadian tuh bunuh diri gara-gara stres, depresi dan lain gitu. Bahkan kalau misalnya sekarang ya lu jangan cari algoritma TikTok lah. Oke teman-teman, kita next topik yang mungkin gak kalah seru nih teman-teman, yakni adalah kita akan ngomongin seputar ngopi mahal, dompet kosong. Kenapa gue sebut kayak begitu? Karena ini merupakan sebuah fenomena yang lagi nyata dan juga sedang terjadi di era-era kita gitu. Mungkin teman-teman lu pada atau mungkin lu sendiri, ya kan, yang rela beli kopi harga 50.000 atau mungkin taruhlah 100.000. Ya, kan sambil ngetik bilang gini, hari ini ngeluh lagi nih, stres banget, bos marah-marah, nih kakak tingkat kok ngatur A, I, U, E, O. Tapi pada saat disuruh bayar BPJS, aduh, nanti deh kak, lagi hemat. Cuy, fuck lah kata aing teh gitu ya. Ibarat gini loh, oke lah ngopi tuh fine-fine aja lah. Oke, dan semua orang juga pasti butuh ngopi gitu. Mungkin ada juga yang enggak. Tapi ya gimana ya, karena gue juga suka kopi, tapi gue kopinya yang pinggir jalan, yang Starling gitu ya, Starbucks keliling. Yang harganya cuma 5.000 lah, atau mungkin ya 3.000 lah gitu loh. Tapi
Jujur aja sih, kalau misalkan kayak lu ngopi nih ya ke tempat yang fancy, terus lu tanggal 20 tuh udah kayak makan mie gitu sambil ngechat ke grup bilangnya gini. Ada lauk nggak? Atau lebih lucunya ke temen lu sini kayak bilang gini. Info nasi dong. Kayak Ya, fuck lah gitu loh. Ya sekali lagi ya, gue tuh bukan berarti gue mau anti gaya hidup. Kan, gue pun juga suka ngopi. Tetapi gue lebih salut, sekali lagi ya, gue lebih salut kepada orang yang bisa kreatif cari uang buat nutup gaya hidupnya. Misalkan dia mulai dengan menjadi freelance atau mungkin menjadi content creator ataupun yang lain. Bahkan sebagai experience gue pribadi, gue pernah di semester 2 atau 3 gitu ya, gue tuh pernah sekali lagi gue nggak pernah makan 4 hari dikarenakan duit gue habis. Jujur aja deh, gue akuin seperti itu. Tetapi pada saat itu gue langsung mikir nih, apa yang perlu gue persiapkan. Dengan kadang gue punya laptop, gue punya kemampuan, gue bisa menulis juga, ya kan. Dengan cara apa gue bisa menghasilkan duit? Ya udah, gue bikin namanya sistem yang ibarat kata sebuah jasa pengerjaan tugas lah, entah itu kayak jurnal, artikel, makalah. Mungkin secara epicentrumnya mungkin atau mungkin melanggar itu ya pastilah. Tapi pada saat itu karena udah urgennya banget ya kan, ya udah gitu gua jalanin, dan alhamdulillahnya di tahun pertama gua bisa menghasilkan itu 1 juta pertama gua dari hasil melakukan tersebut lah, jasa itu. Dan mau nggak mau gua langsung naikin ini dong kemampuannya dong ya kan. Ya udah gua tabung, gua hire temen-temen gua, dan ya udah dengan hasil itu gua bisa menghasilkan like-nya kayak beli HP, ganti mouse, upgrade laptop, beli headphone, bahkan sampai bisa nyicil motor ya kan. Dan alhamdulillah sekarang udah punya. Itu tuh kayak bentuk kayak perjalanan hidup yang cukup luar biasa lah. Tapi sekali lagi ya, sebenarnya please kata gua please banget, jangan sampai pada saat lu udah pinter nyari duit buat gaya atau mungkin buat having fun atau mungkin mau make a packing party ataupun yang terserah lu lah, tapi lu tuh lupa dengan masa depan. Karena kita nggak tahu pada saat kita tua nanti, bisa jadi generasi setelah kita tuh tantangannya lebih berat atau mungkin biayanya lebih mahal atau mungkin hal-hal yang mungkin kita tidak bisa tebak itu, ya kan. Emang dengan apa ya bahasanya, lu tuh banyak minum kopi-kopi ini nih, emang lu mau ngasih pengalamannya kepada cucu-cucu lu atau anak-anak lu, emang mau kayak gitu apa atau gimana? Coba lu bisa tulis di kolom komentar, oke? Oke, setelah tadi gue udah ngerosting sana sini, gue habis itu juga gue bahasanya apa ya, sudah memberikan cerita pengalaman gue pribadi. Saatnya kita pastinya ya gimana ya bahasanya ya, masa ya kita harus begitu terus kan, nggak mungkin dong ya kan. Saatnya kita mengapresiasi hal-hal yang mungkin positif lah ya dari Gen Z. Yakni adalah dengan gimana ya, bahasanya tuh yang gue kagumin deh dari anak-anak sekarang, yaitu adalah Gen Z kita, adalah dia tuh sudah berani speak up tentang isu sosial ya kan, isu ekonomi, isu kesehatan, bahkan yang lebih parah tuh sekarang ada tentang isu hukum yang terjadi oleh salah satu oknum kepolisian yang dimana tuh menembak seorang siswa, yang dimana itu yang mungkin gue singkat cerita aja ya, katanya itu di Vita dia itu pengen tawuran, padahal secara lebih konkretnya anak ini yang ditembak ini ya, ini itu tuh gak ada salah apa-apa gitu. Bahkan teman-teman di kelasnya itu mengenal dirinya si almarhum ini tuh orang yang ceria, tidak bandel, tidak nakal, bahkan orang yang paling pintar di kelas gitu. Tapi ya astagfirullahaladzim ya, intinya sih kita mendoakan kepada keluarga yang mungkin sedang mengalami musibah, semoga bisa tetap kuat ya kan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Tapi pada intinya adalah untuk para kepolisian yang hal tersebut, semoga untuk bisa menindaklanjuti lebih dalam lagi dan juga membersihkan hal tersebut. Karena dengan hal kejadian kayak begini, otomatis stigma buruk itu muncul dan itu terpampang jelas secara secara konkret gitu loh. Oleh karena itu, yang namanya setiap pergerakan ya Bapak dan Ibu kepolisian, tolonglah dipikirkan baik-baik. Karena yang namanya anak muda zaman sekarang tuh cukup prihatin sekarang gitu. Emang lu mau gitu kan, misalkan lu lagi kerja atau apa, tiba-tiba disalahin, tiba-tiba AIWO, mau kayak gitu. Oleh karena itulah, jaga sikap, jaga pergerakan, dan juga
jangan sampai malah membuat sebuah kerugian kepada masyarakat. Kan gaji lu pada kan dibayar oleh pajaknya kita selaku masyarakat, betul nggak? Mengenai tadi ya, intinya sih ya gue harapin jangan sampai seperti itu tuh kembali terjadilah. Karena ya baik lagi itu, semua hal itu kan harus dipertimbangkan baik-baik ya kan. Tidak hanya sekedar kayak ceder atau mungkin kayak salah tangkap atau mungkin jadi DPO ataupun itu ya tolonglah gitu ya. Karena ya kasihan lah gitu loh, sekarang rakyat ya apa-apa sulit ya kan. Harga ekonomi ya begitu ya kan, maksudnya barang-barangnya lagi pada naik semua. Bahkan sampai pajak 12% tuh menurut gue terlalu menyekik banget lah kepada kaum tayar menengah gitu. Karena apa? Dengan kedatangan Tapera, kedatangan pajak 12% itu tuh bener-bener berdampak besar gitu. Oke lah, mungkin kemarin tuh kedatangan namanya berita yang mengatakan bahwa gaji guru tuh dinaikkan sebesar 2 juta gitu. Tapi setelah diklarifikasi cuma nambah beberapa ratus ribu gitu. Misal gitu kayak ya aneh aja gitu. Bahkan lebih lucunya lagi lah kemarin tuh ngebahas tentang katanya makan siang gratis ya kan setiap hari. Itu tuh yang awalnya 12.000 menjadi 10.000. Bayangin aja satu anak tuh 10.000. Taruhlah gue sembari kalkulator deh biar lebih konkret-konkretan aja lah ya kan. Taruhlah satu anak 10.000 gitu, kalilah per sekolah itu ada 250 orang gitu. Itu aja baru 2.500.000 ya kan. Habis itu dikali taruhlah 1 bulan lah gitu ya kan. Itu aja udah 1 bulan udah ngabisin 75 juta. Nah kalau misalkan sekolahnya itu ada di apa namanya dari Sabang sampai Merauke, kemarin gue baca itu hampir menyentuh triliunan malah untuk bisa memberikan sebuah makan siang gratis. Itu tuh kayak kebijakan yang menurut gue tuh terlalu overuse gitu loh. Mungkin sisinya mulia mungkin, tapi di sisi lain ini akan menjadi celah kayak lahan basah guna para tikus-tikus pemakan proyeksi ini atau para proyek-proyek ini itu tuh mudah banget bisa mendapatkan uang gitu. Masa iya udah tahu harga 10.000 pas udah sampai ke apa namanya ke murid tuh cuma dikasihnya nih roti nih susu gitu kayak fuck gitu loh. Lu harga dirinya kemana gitu loh. Dan sekali lagi gue benar-benar menghormati Bapak Presiden Prabowo gitu. Gue apresiasi dirinya. Tapi sekali lagi kalau misalkan ngebahas ini, menurut gue ini terlalu overuse proyeknya. Ini gue mengkritisi juga loh, karena gue juga bukan kadang sih, pastinya gue akan memberikan solusi. Solusinya apa? Dana tersebut harusnya dialihkan kepada apa? Ya ini apa namanya? Pendidikan kita, ya kan? Atau mungkin perbaikan secara infrastruktur sekolah-sekolah yang ada dari Sabang sampai Merauke. Karena di setiap podcast gue pasti gue akan ngebahas tentang pendidikan kita gitu. Habis itu juga dari segi apa namanya ya penunjang layaknya buku katanya ya kan. Kemarin pada saat menjelang akhirnya periodenya Bapak Jokowi itu tuh Bapak Jokowi itu kaget kayak kok bisa-bisanya gitu literasi kita tuh anjlok. Ya salah sendiri gitu loh, terlalu menginvest ke proyek itu loh. Terlalu invest, kenapa nggak ke pendidikan gitu loh? Kenapa nggak invest ke buku, ya kan, ke acara, workshop dan lain kemana gini? Ini duitnya kemana nih? Hey, ini gue kesel nih karena gak ada yang fokus ke sana gitu. Fuck kata aing teh gitu. Makanya apa? Sekarang nih PR-nya Bapak Prabowo yakni selaku Bapak Presiden kita ya. Silakan Pak untuk bisa memperbaiki ini gitu ya. Andai kata podcast gue ini didengerin ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau misalnya kagak ya mungkin lu bisa pada mengetek ataupun yang lain ya monggo lah. Tapi intinya ini gue benar-benar ngasih tahu bahwa cara yang baik untuk bisa memperbaiki sebuah pendidikan adalah ya perbaiki dulu bagaimana cara mindsetnya dulu, bagaimana cara kebiasaannya dulu. Karena gue mengutip dari podcast dari Bapak Gita Wirjawan adalah minimal kalau ngebaca buku tuh sehari tuh 1 buku ya kan. Kalau misalnya mau minimal lagi nih atau mau tingkatnya adalah low hanging fruit atau mungkin tire-nya adalah goalsnya kecil ya kan, ya lu baca aja. Misalkan kayak 1 hari cuman berapa lembar atau berapa halaman ya kan. Kalau bisa diseringin lah gitu. Karena gue juga memperkuat dengan hadis riwayat Muslim mengatakan bahwa ibadah yang terbaik atau ibadah yang disukai oleh Allah adalah ibadah secara kontinu atau ibadah yang dimana itu secara terus menerus tidak ada namanya putus-putusnya. Contoh lu mungkin sholat duha, besok sholat duha lagi, besok sholat duha lagi. Nah lantas kalau dalam konteksnya pendidikan adalah ya lu sekarang baca, besok baca lagi gitu ya. Mungkin minimal itu
hari ini cuma 1 lembar, besok 2 lembar, besok 3 lembar, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau mungkin pas sudah di akhir tahun lu udah bisa ngabisin 1 buku seperti itu. Atau mungkin bisa lebih. Kayak gitu loh. Itu yang perlu ditanamkan kepada anak-anak yang akan menjadi penerus pemimpin bangsa nanti gitu loh. Harusnya fokusnya ke situ, Pak. Tapi kalau misalkan fokusnya ke makanan ya siap-siap nanti kaget gitu. Tiba-tiba kayak kok beritanya gini, kok beritanya itu, kok A, I, U, E, O gitu ya kan. Ini menjadi sebuah hal yang sangat kontroversial lah menurut gua. Karena gue juga ngebaca pun kayak rada speechless aja gitu. Tapi but anyway kita balik lagi kepada pembahasan Gen Z versus Everybody yang mungkin agak kejauhan nih selama 5 menit ngomong tentang itu. Tapi ini bentuk, sekali lagi ini adalah gambaran dari Gen Z yang dimana itu bisa mengkritis atau bisa memberikan sebuah inovasi, bahkan bisa memberikan sebuah proyeksi yang mungkin memberikan sebuah gambaran bahwa ternyata masa depan tuh gini loh, harusnya seperti itu. Dan juga ya para Gen Z ini tuh dia tuh bisa memberikan action oriented, maksudnya gimana ya, dia tuh bisa memberikan sebuah prakteknya tuh secara real, secara nyata. Contoh deh di tahun 2020 adalah pemuda dari Sabang sampai Merauke. Dia tuh pada saat lagi pandemik dia tuh malah menggalang dana ya kan, atau mungkin malah jadi seorang tenaga medis, ada yang menjadi seorang yang persiapkan bencana-bencana ataupun yang lain. Itu pun udah bukti nyata gitu loh. Itu dari Sabang sampai Merauke ada kok, beritanya juga ada gitu. Bahkan mungkin kalau misalkan gue lebih kerucut lagi deh ya kan, orang-orang entah itu kayak orang-orang Muhammadiyah, orang NU itu benar-benar bisa turut andil besar gitu dalam penanganan COVID-19 di saat 2020 sampai 2021. Itu aja udah keren banget gitu loh. Itu bukti nyata atau Gen Z itu oke banget itu. Oke, kita pindah juga lah ke saat sekarang gitu. Di tahun 2023 ada seorang siswa ini mana itu memenangkan banyak sekali medali. Dia tuh lomba saintifik, lomba robotik, atau mungkin lomba matematika secara tingkatan itu internasional. Itu kayak luar biasa banget loh menurut gua gitu. Bahkan ada gua itu ya, gua punya adik kelas gitu. Dia itu di umur yang masih, mungkin bahasanya itu masih SMA lah. Dia itu sudah bisa menghasilkan sebuah buku, dia bisa menghasilkan sebuah karya ilmiah. Bahkan lebih kerennya lagi dia bisa belajar dia ahli dalam bahasa polyglot lah. Bahasa polyglot tuh bahasa yang dimana itu dia tuh bisa menguasai beberapa bahasa-bahasa yang luar biasa oke lah. Contoh Jerman, Spanyol, Itali, Arab, Inggris ya kan, dan lain-lain gitu. Adik kelas gue ini benar-benar jago banget gitu. Gue aja sampai kayak bingung sendiri gitu, kayak ini anak belajar dari mana ya. Tapi ya itulah kerennya sebuah titik terbaik dari seorang Gen Z gitu ya. Ya terkadang gitu ya kalau misalkan kita lihat secara TikTok, YouTube dan lain gitu ya, ya mungkin anak-anak Gen Z itu mungkin kreatif ya, mungkin misalkan kayak bikin video edukasi di TikTok, kayak cara masak, cara dandan, cara ini, cara itu tuh cukup luar biasa banget lah. Dan kadang membuat sebuah karya seni itu sangat mind blowing banget gitu. Bahkan sampai ada juga orang yang memberikan sebuah tutorial menjadi seorang entrepreneur muda ya kan, tapi umurnya dia tuh masih sumuran kayak umuran gua gitu loh. Itu bentuk kayak oke lah, keren banget. Bahkan gua bisa mengupload itu sekeras mungkin gitu. Dan bahkan ada juga orang-orang yang masih sumuran gue juga yakni Gen Z, dia tuh sudah bisa bikin sebuah konten tuh kayak viralnya cepet, habis itu memberikan sebuah namanya tips and trick itu yang mungkin berbeda dari yang lain dan lain-lain lah, pokoknya seperti itu. Tapi terkadang ya gimana ya, ya meskipun ya Gen Z itu oke lah ya, yang seperti gue bilang tadi ya, tapi terkadang gue juga suka bikin pusing gitu ya, karena dengan potensi yang besar itu terkadang mereka itu tuh gimana ya, bahasanya tuh terlalu kayak ngegas banget loh. Ngegas di sini tuh kayak tidak memikirkan efek sampingnya apa, ininya apa, itunya apa. Mungkin gue tadi sebelumnya bilang sebelumnya bahwa generasi sebelumnya tuh tabrak terus karena emang secara persiapannya udah mateng gitu loh. Tapi kalau misalkan generasi Gen Z mana mungkin mateng, Pak. Yang ada pusing sendiri, dan ditambah lagi juga dari segi ya kemampuannya, mungkin secara finansial, skill, atau mungkin resource yang dia punya, misal seperti itu ya, itu pun terkadang ya udah gas-gas terus gitu.
Ya oke lah kalau misalkan backgroundnya itu mungkin anak itu si Gen Z ini apa orang tuanya orang kaya sih fine fine saja gitu. Tapi kalau misalkan si Gen Z ini nggak punya backingan secara finansial, kemampuannya nihil dan lain-lain, ini bisa-bisa tumbangnya cepet gitu loh. Karena gue ada temen gitu ya, so-soan gitu, entrepreneur gitu, jualannya jualan sate gitu ya kan, jualan dimsum gitu. Mungkin di minggu pertama dia tuh laku gitu, tapi di saat udah di bulan kedua, ketiga, keempat, dia malah tutup bisnisnya gitu. Karena ya gue pernah nanya gitu kayak, lu ngape gitu kok lu tutup gitu loh bisnisnya. Dan dia bilang, sorry Vic, gue terlalu terlalu terburu-buru dalam mengambil plan atau mungkin terlalu gerasak kerusuk dalam memberikan sebuah kebijakan dari bisnisnya gue. Alhasil bisnis gue ya sepi dan guanya juga ya udah sekarang gue kembali dari nol lagi gitu kan. Kayak kasihan aja gitu loh kalau misalkan halnya tersebut. Makanya itu kalau misalkan mau melangkah, kalau misalkan lu nggak punya apa-apa ya lu mau nggak mau harus bisa mempersiapkan ini benar-benar matang loh. Mempersiapkannya itu nggak cuma asal kayak resource enggak, tapi lu tuh secara resource oke, ilmuwan oke, backingan oke. Backingan di sini tuh mungkin orang-orang kayak mentor ataupun itu ya oke lah. Bahkan dari yang terakhir adalah lu tuh bisa meninggalkan sebuah bahasanya itu sebuah kayak prasasti lah. Maksudnya prasasti di sini tuh kayak ilmu yang dimana tuh bisa lu bagi kepada orang-orang sekitar supaya apa pada saat lu udah nggak ada di dunia ini ataupun yang lain ya lu masih mendapatkan sebuah keuntungan dalam bentuknya ya mungkin pahala jariah atau mungkin nama lu dibersihkan ataupun yang lain. Jadi ya oke banget lah seperti itu. Oke, next. Tapi sekali lagi ya teman-teman ya, Gen Z itu adalah sebuah generasi yang umurnya mungkin sekarang udah di umur 21, 22, 23, 24, 25 mungkin ya. Belum kalau misalnya udah nyentuh 26 itu masuknya ke generasi milenial gitu. Tapi pada intinya ya semua itu tuh menurut gue ya baik lagi gitu, Gen Z itu banyak sekali tantangannya gitu. Terlebih lagi tantangan terbesarnya yang sudah disiapkan oleh negara tercinta kita, ibu pertiwi kita adalah ya lu harus bisa membersihkan semua perkara ini dari awal hingga akhir. Hulu ke hilir tuh harus benar-benar disterilkan lah. Bahkan kalau misalkan andai kata sebangsat-bangsatnya ya lu harus bisa melawan temannya lu sendiri gitu. Mungkin gitu. Mungkin kayak misalkan gitu. Temen lu ngomongnya di depan itu kekeluargaan, misal kayak gitu ya. Tapi pada saat di akhir tuh malah ngomongnya bukan kekeluargaan, malah kayak keluarga mau cerai gitu, misal gitu ya. Atau mungkin misalkan kayak lu punya temen satu pekerjaan gitu, tiba-tiba seringnya menjilat bosnya lu gitu, dan ujungnya posisi lu tuh terancam, bahkan sampai bahasa kasarnya lu tuh hampir mau ditendang gara-gara kelakuan temennya lu ataupun yang lainnya. Itulah tantangan yang mungkin gambaran besarnya lah. Tapi pesan gue yang pengen banget gue tekanin kepada teman-teman Gen Z adalah ya lu harus bisa kuatkan diri gitu. Ya mungkin ya selama hidupnya itu terisi oleh banyak sekali paradoks ya kan. Satu sisi terdengar kayak baik, di sisi lain negatif. Tapi itu semua akan menjadi sebuah bias yang cukup perlu banget disterilkan lah. Jika lu nya aja nggak siap, ya lu hati-hati aja boy, bisa hilang dari peradaban seperti itu. Tapi ya gimana ya, sekali lagi Gen Z itu gak cuman kita lihat secara paradoksnya doang loh. Karena dengan dibalik itu semua, Gen Z ini tuh mempunyai sebuah sifat mentalitas yang cukup oke. Misalkan dia berani dari segi speak up, action oriented ataupun yang lain, kreatif, peduli, solidaritas, inovatif, visioner, dan lain gitu. Jadi ya cukup oke lah kalau misalkan mau menjalani hidup ini yang sudah makin lama makin semrawut seperti itu. But mungkin segitu saja untuk pembahasan kali ini. Sekali lagi gue benar-benar terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Dan sekali lagi tolong ya silakan untuk bisa subscribe, bisa nge-follow di setiap akun podcastnya gue dari Spotify, Noise, YouTube dan lain-lain. Silakan beri komentar, silakan memberikan semua kritikan kalian kepada podcast gue sendiri guna bisa memperbaiki konten gue di suatu hari nanti. Mungkin segitu aja dari gue, kurang lebih mohon maaf, dan sampai jumpa di angkringan malam season selanjutnya.
Dadah semua, sampai jumpa lagi teman-temanku.